Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik wa inna lahu ma'isatan danka. Wa adkhilna fi barikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Salat maghrib berjamaah, berzikir berjamaah dengan wirid-wirid, berdoa berjamaah, kemudian kita bermuzakarah berjamaah. Besar harapan kita dan keyakinan kita bahwa berkah keberjamaah itu adalah energi dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, yadullahi ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu ada pada keberjamaahan. Artinya bahwa ini yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita senantiasa memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitulah mari senantiasa kita berupaya meningkatkan intensitas selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wasilah selawat yang kita panjatkan, kehidupan kita mendapat keberkahan dan dikategorikan sebagai umat Rasulullah yang memperoleh syafaatnya. Malam ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah yang kita membaca adalah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita lihat di sini kata allazina, yaitu orang-orang. Ini kata penghubung, menghubungkan kata sebelumnya dengan kata yang akan disebutkan sesudah kata allazina. Kata yang sebelum allazina itu adalah wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang sabar. Siapa yang dikategorikan sebagai orang sabar itu? Al-Quran ini menyebutkan salah satu sifat daripada orang sabar ini. Seperti tadi yang kita baca. Alladzina iza asabatuhum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mau perjelas dulu apakah yang dimaksud musibah. Bagaimana kita memaknai kata musibah ini. Umumnya kita ini bangsa Indonesia menyebut kata musibah itu konotasinya kurang bagus. Ibaratnya bencana, ibaratnya kehancuran, itu musibah dalam kesan kita. Tapi begitukah yang dimaksudkan kata musibah itu? Karena kita sering salah persepsi terhadap kata musibah, akhirnya terbentuk dalam secara psikologis itu terpengaruh. Padahal kata musibatun itu berasal dari kata soabah. Soabah. Apa artinya soabah? Soabah. Soabah itu adalah kullu nazilin min uluwin ila suflin. Semua yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu namanya asabah, musibah. Kalau demikian, kita memaknai semua kullu nazilin min uluwin ila suflin, maka kita mau mengatakan semua ketentuan yang Allah turunkan kepada kita itu namanya musibah. Semua ketentuan, mau ketentuan apa yang kita senangi atau yang kita tidak senangi, itu namanya semua yang turun. Dan kalau hal itu datangnya dari Allah, sudah pasti kebaikan. Sudah pasti kebaikan. Dari mana kita pastikan itu? Ya, Al-Quran sendiri berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang kau ciptakan ya Allah dengan batil. Jadi kesan kita dengan kata-kata musibah ini tidak selamanya berkonotasi negatif. Ya. Apa yang saja yang Allah tetapkan untuk diri kita itu adalah kebaikan. Tapi kan heboh kalau kita dikatakan, saya kena musibah. Kita hanya mau mengartikan sesuatu yang hancur, yang binasa. Apalagi artinya soabah? Soabah itu artinya diddul khatam, lawan daripada kesalahan. Lawan daripada kesalahan. Sehingga ulama-ulama kita itu setiap mengakhiri biasa ucapannya, kalau kita dulu mengaji di pondok pesantren, guru kita biasa mengatakan Allahu a'lam bis-shawab. Sawab itu artinya yang tahu, yang baik. Allahu a'lam bis-shawab, hanya Allah lah yang tahu yang paling benar. Nah, sawab ini akar kata dengan musibah. Jadi kalau begitu perlu dikoreksi cara berpikir kita ini. Begitu mendapatkan suatu kejadian lantas kita mengatakan, saya kena musibah. Takutnya ini kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita hati-hati, yang kita harus khawatirkan.
Nah, di sini allazina isa asabathum musibah, yaitu orang sabar itu adalah apabila ia datang kepadanya ketentuan Tuhan, baik yang ia senangi ataupun yang ia tidak senangi, maka ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian kata inna lillahi, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak diperuntukkan hanya menyebutkan ketika ada orang mati, tidak dikhususkan. Boleh saja ada hal yang menimpa kepada kita, sesuatu yang kita tidak senangi, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian Allah itu bukan hanya yang berbentuk kerusakan, kebinasaan, kecelakaan, bukan. Boleh jadi yang berbentuk kebaikan juga adalah cobaan. Siapa yang berkata begitu? Al-Quran. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia ketika diuji, mabtalahu, diuji oleh Tuhan dengan diberikan kehidupan material yang lumayan, sejahtera, dan diberikan status sosial, kedudukan sosial yang bagus. Apa dia bilang? Wah, saya memang mendapat kemuliaan dari Allah. Ada orang berpikir begitu. Artinya apa? Bahwa ini orang diuji dengan kesenangan. Tapi sambungannya ayat itu, ada juga orang yang diuji dengan sesuatu yang ia tidak senangi. Faqadar alaihi rizqahu. Faqadar alaihi rizqahu. Apa artinya faqadar alaihi rizqahu? Disempitkan kehidupannya. Apa dia bilang? Ah, saya memang dibenci Tuhan. Ini cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang keliru. Nah, di mana letak kelirunya? Letak kelirunya itu kalau kita melihat sambungan ayat itu. Seandainya kita berkata bahwa ada orang yang menilai kemuliaan ukurannya adalah harta, kehidupan yang mewah itu sebuah kemuliaan, ukurannya di situ, dibantah oleh Al-Quran. Bantahannya apa? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalau ukuranmu yang namanya kemuliaan itu tergantung pada harta, maka kata Al-Quran, pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tak berharta. Logis sekali itu. Kalau ukuran kemuliaanmu adalah kedudukan, jadi kalau ada itu ukuran kamu, pokoknya asal ada dianggap sebagai sebuah kemuliaan. Kalau itu diukur kemuliaan, apa kata Al-Quran? Kalla balla tukrimu. Kalau ukuran kemuliaanmu itu adalah kedudukan, nanti punya kedudukan baru katakan mulia, kata Al-Quran, pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tidak punya kedudukan.
kita bisa kembangkan ini makna-makna yang lebih luas lagi. Kalau ukuran kemuliaan kita ukur kemuliaan itu dengan ilmu, maka kita berkata, bagaimana kalau tidak berilmu? Apakah kita tidak mau memuliakannya? Al-Quran berkata begitu. Kalau ukuran kemuliaanmu adalah ilmu, maka pasti kau tidak bisa menghargai orang yang tidak berilmu. Kira-kira bagaimana bersikap terhadap saudara-saudara kita yang tak berilmu itu? Apa lantaran mau dipandang enteng? Lebih lanjut kita bisa kembangkan. Kalau kau menganggap kemuliaan itu ukurannya pada ibadah, dibantah oleh Allah. Kalla bal la tukrimun. Pasti kau tidak bisa menghargai orang yang kurang ibadahnya. Adakah jalan kita untuk menghina orang lain? Seperti apapun mereka. Ini ajaran Islam yang sungguh sangat istimewa. Saking tidak adanya orang yang bisa kita hinakan. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jangan kita berkira bahwa saya memang lagi sial, tidak diberikan rezeki yang banyak. Itu biasa ada berkata begitu. Nah, karena orang yang berkata begitu, saya lagi sial karena tidak diberi rezeki yang banyak. Pasti akalnya orang ini, otaknya orang begini mengukur kemuliaan itu dengan harta. Dan itulah dibantah dalam Al-Quran. Jadi kembali lagi kita mau mengatakan bahwa yang namanya musibah itu adalah seluruh ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita senang atau kita tidak senang? Itu ujian semua itu. Nah, ketika kita mendapatkan seperti itu, ucapan yang paling aman adalah kita berikrar memang semua ini adalah ketentuan Allah dan kita akan kembali semua kepada Allah. Itu jawaban yang tepat untuk mengobati hati kita yang sering berkata tidak tepat terhadap apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Karena pada hakikatnya yang namanya musibah, jangan berpikir musibah yang jahat-jahat. Kita berpikir yang namanya ketentuan Tuhan. Yang namanya ketentuan Allah, yang dalam bahasa Al-Quran ini adalah musibah, pada hakikatnya itu adalah sebuah proses perjalanan hidup manusia. Proses perjalanan hidup manusia. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari proses itu. Jadi kalau begitu, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari proses perjalanan hidup ini. Kalau begitu, kata musibah ini kita tidak bisa menghindar. Tidak bisa kita menghindar. Adakah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini bukan ketentuan dari Allah? Oleh karenanya, jangan selalu berkata musibah adalah sesuatu bencana apa dan semacamnya. Karena kembali lagi musibah bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa juga sesuatu yang menyenangkan. Kuncinya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi bahwa itu adalah sebuah proses perjalanan hidup manusia. Cuma terkadang melahirkan kondisi rohania yang kadang tidak sejalan dengan keinginan
kadang sejalan dengan keinginan. Dan kesemuanya itu yang sejalan dengan keinginan dan yang tidak sejalan dengan keinginan sangat mempengaruhi akal, pikiran, dan hati manusia. Sangat mempengaruhi itu. Nah, kalau pikiran kita sudah terpengaruh, maka pikiran-pikiran itu akan melahirkan tindakan perilaku seperti apa menerjemahkan pikiran itu. Ya. Karena semua yang kita kerjakan adalah yang kita pikirkan. Semua yang kita kerjakan adalah apa yang kita pikirkan. Kalau begitu, pikirkan saja yang baik-baik. Jadi, sekecil apapun ketentuan yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya, membutuhkan sikap batin yang positif, memerlukan cara berpikir yang positif. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melindungi kejernihan pikiran dan hati manusia. Nah, Al-Quran telah menunjukkan kita untuk memilih sikap batin yang bisa mengantar kita untuk selamat. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sekali lagi, kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tidak hanya diperuntukkan, disebutkan ketika ada orang mati. Tidak pernah berhenti berproses ini. Dan itu kita mengajar hati kita untuk bisa bersikap seperti itu. Nah, ulama kita mengatakan bahwa kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi itu namanya kalimat istirja. Kalimat istirja itu artinya apa? Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin lahir kalimat istirja ini kalau bukan dimiliki oleh hati yang jernih. Tidak mungkin akan lahir kalau tidak lahir dari hati yang suci. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, supaya kita tidak selalu berpikir namanya musibah itu bencana, kehancuran dan sebagainya. Kata Rasulullah, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha illa akhlafallahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim yang ditimpakan sebuah ketentuan Allah lantas ia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia sambung dengan doanya, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada ketentuan yang Engkau berikan padaku. Wakhluf li khairan minha. Dan gantikan untukku dengan sesuatu yang terbaik darimu. Kalau ada orang yang melakukan seperti ini, apa kata Rasulullah? Allah memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Bahkan ini kita manusia ini selalu kita berpikir jahat kalau ada musibah.
Apa kata Umar? Umar bin Khattab itu berkata begini, justru Umar bin Khattab itu selalu melihat kebaikan-kebaikan di balik ketentuan-ketentuan Allah itu. Apapun yang Allah menjadikan turunkan kepada hambanya dalam bentuk takdir ketentuan Allah, pasti kata Umar ada kebaikan. Ada riwayat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata begini, wallahi, Umar ini bersumpah, wallahi mabtulitu bibaliyatin illa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Wallahi, saya tidak diuji dengan sebuah ujian. Kalau sebuah ujian seperti tadi kita katakan, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kecuali kana lillahi alayya fiha arba'un ni'am, kecuali saya melihat ada 4 nikmat. Jadi Umar mendapatkan menjalani proses kehidupan ini, ujian cobaan ini, begitu datang cobaan kepada Umar, ujian kepada Umar, ujian kehidupan, apa dia bilang? Demi Allah, saya justru melihat 4 nikmat yang besar dari ujian itu. Ini sahabat Nabi, tentu menjadi ukuran kita sebagai umat Rasulullah bisa mengikuti cara berpikir Umar ini. Kita bisa mengikuti cara merasanya Umar ini. Setiap ada dia hadapi, selalu berkata ada 4 nikmat yang saya lihat. Awaluha, yang pertama adalah Islam takun fi dini. Kebaikan yang pertama adalah ini adalah bukan untuk merusak agamaku. Kenapa? Karena Umar tidak goyang. Makanya mengatakan tidak merusak agama saya ini. Kalau tidak rusak agama berarti satu buah nikmat. Logikanya orang yang dikenai suatu ujian, sebuah ujian dari Allah, dan pikirannya miring, maka itu adalah sebuah perusak agama. Karena Umar berkata, alhamdulillah, tidak sampai merusak agamaku itu. Yang kedua, Islam takun a'zama minha. Umar berkata, ujian yang Allah berikan kepadaku ini azamu minha, kecil, jauh lebih berat ujian yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Begitu Umar mampu mengatur perasaannya, mampu mengatur pikirannya ketika menghadapi sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar melihat nikmat ini. Yang ketiga, kata Umar, Islam takun muhrimar rida biha. Ini prinsipnya Umar ini, dia katakan pada hakikatnya ketentuan Allah, kalau mau kita katakan musibah itu lam takun muhrimar rida, sama sekali tidak menghalangi turunnya ridahnya Allah kepada kita. Cobaan itu bukan penghalang, datangnya ridha Allah. Jadi kalau ia bukan penghalang nikmat, yang kita salut ini mampunya Umar menghadirkan perasaan seperti itu, bahwa ternyata musibah itu bukan penghalang untuk mendapatkan ridha Allah. Boleh jadi menjadi kunci untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah.
Yang keempat, anni arju sawaba 'alaiha. Apa kata Umar? Nikmat yang keempat yang dia rasakan ketika diberi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Inni arju sawaba 'alaiha. Karena dengan musibah ini, dengan cobaan ini, aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya Nasaidul Ibad. Begitu Umar. Nah, ada lagi dalam satu hadis dalam menyikapi ini kata musibah ini yang sering kita terjemahkan dengan makna yang tidak tepat. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi." Ketika ada seorang anak yang meninggal, maka Allah berkata kepada malaikat, engkau telah mengambil nyawanya anaknya si fulan. Fayaqulun, malaikat menjawab, ini seolah-olah dialog antara Allah dengan malaikat ini. Apa kata malaikat? Iya ya Allah, betul. Saya baru datang mencabut nyawanya si anu. Fayaqulu, maka Allah memberikan jawaban, artinya kalau begitu malaikat, engkau telah mencabut nyawa permata hatinya si anu. Fayaqulu, maka malaikat lagi menjawab, betul ya Allah. Fayaqul, maka berkata lagi Allah, maza qala abdi, ketika engkau ambil nyawanya anaknya si anu, saudaranya si anu, istrinya si anu, keluarganya si anu, apa dia bilang? Malaikat menjawab, waktu saya ambil nyawanya anaknya si anu, atau istrinya si anu, atau suaminya si anu, atau keluarganya si anu, mereka hamidak, justru memujimu. Jadi bukan yang pertama langsung kita ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya kalau ada orang yang meninggal, yang pertama kita ucapkan hamidak. Ini tuntunan malaikat. Tapi kan tidak sesuai dengan budaya kita di sini. Tidak berani kita kalau ada orang meninggal langsung, alhamdulillah, dari peki batu. Ada tadi pagi saya lihat orang ini yang meninggal tadi itu orang mulia, orang yang kokoh pendirian, kuat imannya, Orang seperti inilah yang kita harus ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena kita melihat orang ini sudah mati meninggal bersama dengan imannya yang sempurna. Syukur. Jangan-jangan kita tidak bisa begitu. Jadi kita mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh si orang baik ini, mampu menyelesaikan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Kira-kira kalau ada pekerjaan yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, apa kita tidak memuji? Alhamdulillah, saya selesaikan pekerjaanku dengan baik. Kenapa kalau kita mengakhiri hidup ini dengan baik, kita tidak mau mengucapkan alhamdulillah?
Seharusnya kalau ada orang meninggal, orang yang baik meninggal, kita alhamdulillah dia telah mampu menyelesaikan hidupnya dengan baik. Saya belum tentu. Saya belum tentu. Dan ini dialognya antara Allah dengan malaikat. Yang kadang mempengaruhi kita ini salah sikap menyikapi kalau ada orang meninggal. Karena kita salah pengertian tentang mati. Kita tidak mengenal apa yang dimaksud dengan mati. Mati itu bukan berarti tidak ada. Kayak ini yang sering kita membuat kita langsung heboh karena otak kita berkata, dia nikah kayak anu. Tidak ada anu. Artinya kita salah mengartikan mati. Mati itu tidak identik dengan tidak ada. Justru mati itu adalah ada. Ya mati itu bukan berarti tidak ada. Contohnya, kalau kita ke kampung, ada kuburan yang kita lewati, apa kita bilang? Kita kan beri salam, kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita memberi salam. Pertanyaannya kita memberi salam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Pasti kita mengatakan orang gila itu kalau memberi salam kepada yang tidak ada. Ada orang di sini sendirian, assalamualaikum, tidak ada orang, itu malah salah saya. Itu malah salah saya. Tapi kita mengucapkan salam kepada orang penghuni kubur, itu tuntunan Rasulullah. Artinya apa? Mati itu tidak boleh diartikan tidak ada. Al-Quran juga berkata begitu, itu kan kita sudah bahas. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un. Jangan berkata mati. Ahya'un, hidup. Walakin la tash'urun. Cuma kita yang tidak merasakan hidup. Ini mindset ini yang harus diperbaiki dulu. Buktinya Nabi mengatakan begini, kalau ada orang cacat, katakanlah bengkok lututnya, meninggal, jangan paksa untuk mau diluruskan. Kenapa? Menyakiti orang mati. Padahal kalau orang mati sakit itu kalau ditarik. Tapi Nabi mengatakan jangan menyakiti orang mati. Bagaimana pemahaman terhadap kata mati kalau begitu? Jadi jangan kita lalu heboh kalau ada yang meninggal. Yang perlu kita heboh kalau ada yang meninggal itu orang yang tidak bagus. Perlu giling-giling kenal, astagfirullah, mati yang belum baik, belum sempurna imannya. Wah, itu yang perlu kita kasihani. Kalau orang mulia mati, alhamdulillah, ia mampu menyelesaikan hidupnya dengan baik. Tapi kita kan susah begitu. Itu kayak mau menyeberangi gunung tinggi itu. Nah, jadi hamidak, dia memuji. Apalagi yang dikatakan malaikat? Fayaqulun, malaikat menjawab Allah, dia katakan, setelah dia mengatakan Allah hambamu memujimu, lantas dia berkata wastarja'ah. Nah, baru istarja'ah, mengembalikan semua urusannya kepadamu ya Allah. Baru lalu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah menjawab pernyataannya malaikat itu. Apa dibilang?
Ubnu li abdi, bangunkan kepada hambaku ini yang memuji tadi, baitan fil jannah, sebuah istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan beri nama istana itu namanya baital hamdi, istana pujian. Istana pujian. Kan juga yang banyak kesan kita, kalau mati ya berpisah mati. Oh enggak, bukan mati yang memisahkan kita, bukan mati yang memisahkan. Saya sering sampaikan kalau ada apa namanya itu takziah, bukan mati yang memisahkan kita, justru matilah yang mempertemukan kita. Apa yang memisahkan kita? Yang memisahkan kita itu adalah kedurhakaan. Kedurhakaan. Itu yang memisahkan kita. Seperti apapun tingginya cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kalau ada yang durhaka, berpisah. Bukan mati yang memisahkan. Ada contohnya tidak dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu kan contohnya anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Itu Kan'an, anak kandungnya Nabi Nuh, darah dagingnya Nabi Nuh. Tapi karena durhaka sama orang tuanya, berpisah. Di mana letak durhakanya? Waktunya Nabi Nuh bikin perahu di gunung, diketawai oleh anaknya. Ini bapak ini sudah mulai gila. Masa ada orang bikin perahu di gunung? Orang semua bikin perahu itu di pinggir pantai. Apa dibilang bapaknya? Apa dibilang Nabi Nuh? Nah, akan terjadi musibah besar, bencana besar. Kamu terjadi banjir besar. Kan'an apa dia bilang? Kalau terjadi banjir besar, saya berenang sampai ke bukit yang paling tinggi, dan saya bisa menyelamatkan. Tidak percayanya. Kan durhaka namanya kalau begini. Banjir. Tenggelam anaknya Nuh. Bagaimanapun juga Nuh ini sebagai orang tua, darah dagingnya, muncul kasih sayangnya. Ya Allah, ini anakku. Apa kata Allah waktunya Nuh itu mengeluh? Ya Allah, ini anakku. Kata Allah bilang, laisa min ahlik, bukan lagi anakmu. Coba kita pikir, apa yang memisahkan antara Nuh dengan anaknya? Mati? Bukan. Yang memisahkan adalah durhaka. Itu yang memisahkannya. Yang memisahkan suami dengan istrinya bukan mati. Durhaka. Sampai itu ada semboyannya ulama kita, fatta'atu tajma'una wal maksiyatu tufarriquna. Yang membuat kita bersama adalah kepatuhan dan ketaatan, dan yang membuat kita berpisah adalah kemaksiatan, kedurhakaan. Jadi hati-hati kita, bukan mati yang membuat kita berpisah. Nah, orang yang ada meninggal mengucapkan innalillah itu artinya istarja'ah, mengembalikan. Bukan hanya meninggal, ada bencana, innalillah. Ada kenikmatan, innalillah. Khalifah Abu Bakar waktunya diangkat menjadi khalifah, apa pertama kata-katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
karena melihat jabatan itu sebagai sebuah ujian. Kembalikan kepada Allah. Semua ini adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Sudah sampai waktunya. Ya. Saya sedikit mau tambah ini. Itu innalillah, 2 kalimat. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillah itu namanya kalimat mutlakah, pasti terjadi. Yang kembali kepada Allah pasti terjadi. Kenapa? Karena kita mau kembali kepada Allah. Allah Maha Suci. Nah, kita belum suci. Bagaimana bisa mau kembali yang tidak suci kepada yang suci? Kalau mau kembali ilaihi rajiun, sucikan diri. Makanya dikatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmain, irji'i, kembali. Apa artinya kembali? Pernah di situ. Pernah di situ. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.